Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Habibi, host fenomenal di GNR 14 Channel. Selamat malam semua. Hari ini saya masih ditemani sama Mbak Brojol ya, Mbak Brojol ya. Siap. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Amin. Bintang tamu pada malam hari ini adalah beliau dulu juga apa ya? Dia pemilik apa sih? Kayu apa Mas? Jati Belanda. Ya, Jati Belanda ya, terkenal di Purgianti. Kita sambut bersama dengan meriah Mas Yoyo. Gimana, sehat Mas Yoyo? Alhamdulillah. Mas Yoyo ya? Ya, alhamdulillah. Beliau ya, saya kenal Mas Yoyo itu waktu saya masih kecil ya, teman-teman ya, sering apa ya, bercanda sama kakak-kakak saya, almarhum Mas Bulo atau Mas Gopur ya. Iya. Beliau terkenal baik ya, waktu saya kecil sering ngasih pelem ya, Mas Yoyo ya, pelem kadas ya. Kadas. Bisa diceritain sih kenapa itu ada. Dulu kan di rumahnya Mas Yoyo ada itu ya, pohon mangga besar 2 ya. Iya, depan ya. Iya, depan. Itu bisa diceritain kenapa sampai ditebang Mas Yoyo? Oh, gitu. Yang lebih keras Mas Yoyo, dekat ya. mic ya. Untuk kronologisnya sebenarnya gini. Kita sebenarnya senang ada pohon rindang, adem, bisa untuk royoman di bawah sama tetangga, bercerita ngalor ngidul. Ya. Terus karena usia semakin bertambah, makin tinggi, terus juga di tengah kampung, besar. Ya. Jadi kan saya tidak enak sama tetangga juga. Tetangga juga ada yang menyampaikan, baik-baik sih menyampaikan dengan kami, keluarga kami. Mas, itu pohon udah tinggi, barangkali nanti roboh ataupun patah, nanti kena rumah, kena genteng kamu, kena tetangga kamu. Ya juga sih, karena mereka penyampaiannya dengan baik, ya alhamdulillah keluarga kami menerima. Dan akhirnya kita sepakat ditebang. Oh iya ya, sambil dilanjut dulu Mbak. Lanjut Mbak, nggak apa-apa. Karena satu juga sebenarnya kita sayang banget, karena itu peninggalan juga. Masalah bersama tetangga, ya kita mengalah lah. Ya. Ini kebaikan bersama kayak gitu. Ya, Mas Yoyo, pernah nggak sih? Itu kan kondisinya kan tinggi besar ya Mas Yoyo. Iya. Terus di dalam kampung ya, di tengah jalan, maksudnya di samping jalan juga. Kalau pohon mangga kan biasanya terkenal serem juga. Mas Yoyo dulu pernah nggak ada kejadian horor yang pernah terjadi pada Mas Yoyo sih untuk 2 mangga itu? Untuk 2 mangga itu pernah kejadian pas lebih keras Mas Yoyo? Almarhum kakak saya Mbak Rahayu itu dalam kondisi kena penyakit. Saya nggak tahu itu. Kok tahu-tahu jam 11 malam itu ada Pas Sutri itu ngakunya dari dukun dari Dayak. Jadi beliau berdua datang, nggak disuruh, nggak dipanggil seperti Jai Langkung. Jadi datang tak diundang, pulang tak diantar. Pada satu ketika Mbak Yu saya itu memang kena penyakit seperti gondok. Iya, besar lehernya. Gondok besar lehernya. Lidah pun di sini habis. Ya. Dan akhirnya karena tamu itu memang mau mengobati, ya udah keluarga kami, ya udah silahkan diobati. Pengobatan dari mulai jam 11 sampai jam 2 itu belum selesai. Karena waktu itu saya masih sekolah di STM, saya kan nggak begitu respon, gitu kan. Kenapa saya nggak respon? Saya nggak ngerti hal-hal yang seperti itu. Dan satu ketika kita udah capek nunggu,
kapan pulangnya? Kita ketiduran. Nah, setelah saya ketiduran, dibangunkan saya jam 2:30 sama ponakan saya, Ika. Kayaknya maaf, kayaknya suaranya kurang keras deh Mas ya. Nah, yang lebih keras Mas. jadi akhirnya saya kaget dibangunin. Om itu bangun. Boleh kenapa itu? Boleh kenapa? Oh, ya udah saya lihat dulu, saya bangun ke sana kan. Saya bangun, setelah saya bangun melihat kakak saya itu posisinya itu menahan kayak ada beban di atas. Ya mungkin kalau lidahnya itu masih ada, ya otomatis lidah itu bisa keluar karena lidah itu udah hancur. Kakak saya itu. Dan saya ingat flashback dari jam 11 sampai saya mau tidur itu, sebelumnya itu ada sebuah kejadian seperti cahaya panjang itu kisaran 60 sampai 70 cm berwarna biru, itu dari arah barat itu menuju ke arah timur, pas di kamar keponakan saya jatuhnya. Yang sekarang jadi kok listrik yang token di timur. Itu jatuhnya persis di situ. Itu sebelum kejadian. Kemungkinan saya sendiri yang lihat. Dan tetangga-tetangga lingkungan situ kayak jamaah-jamaah yang dulu dari santrinya Om Hamid, itu pada ngaji. Pada ngaji sampai pada pulang ngaji lagi karena sakaratul nggak jadi. Terus sehat lagi lah, terus datanglah orang yang mau mengobati itu kakak saya. Ya sebenarnya sedih juga, kita nggak direncana, ternyata kita bercerita flashback tentang pohon. Terima kasih Mas Habibie. Kita flashback untuk kita semua jadi anak, jadi manusia, jadi oknum ataupun jadi apa, paling toleransi aja kayak. Kebaikan pasti datang kebaikan. Soalnya kalau saya ingat mangga itu ya Mas ya kan, dulu emang ada kejadian juga Mbak. Saya terus ya kejadiannya malam minggu. Saya terus Mas Andri, terus Mas Genjur itu mencuri mangga Mbak. Lah mencuri mangga, tahu-tahu itu ada yang keluar dari dalam, Mas Kender. Lagi berapa lah posisinya Mas Andri ke sana dhuwur Mbak. Jadi seolah-olah nggak ada apa-apa Mas Kender, ternyata ada Mas Andri, ada kejadian lucu seperti itu. Terus gini Mas ya, dulu kan Mas saya juga itu ya, juga usaha tempe ya Mas ya. Saya usaha tempe. Kalau Mas saya sih berarti umurnya udah berapa Mas ya sekarang? Kalau untuk sekarang itu 49. 49 ya, berarti kan emang dari kecil di Burgiandi ya Mas ya? Iya, murni. Murni ya, asli. Warga asli. Nah itu ada kejadian apa sih waktu Mas Yoyo usaha tempe itu Mas Yoyo? Apalagi kan emang kalau dulu posisinya di daerah sini juga kan bisa dikatakan itu ya lumayan angker gitu ya, karena masih banyak lampu yang belum ada. Monggo silakan Mas Yoyo. Kejadian waktu saya jualan tempe itu kan kita berangkat selalu sebelum subuh. Antara jam 3:30 sampai jam 4. Karena perjalanan kami dari Mulyoharjo ke Pasar Caur itu kan lumayan jauh karena pakai sepeda, jalannya rekol, pada rusak. Kan? Nah, yang bikin saya ketawa, sebuah musibah tapi lucu. Lucunya kenapa? Kita udah natak tempe di keranjang. Pas beneran, pas waktu itu kejadian berarti sudah beli motor Suprafit gitu ya. Suprafit dulu. Suprafit itu dulu keren banget ya. Iya. Motor bandel lah gitu ya Mbak. Terus Mas? Isinya itu ada sekitar 50 kilo, 60 kilo. Iya. Nah,
saya itu biasanya lewatnya itu jalan Bromo. Karena saya keburu waktu, saya pengen lewat jalan Ahmad Yani. Ya. Lewatlah saya berarti lewatnya di yang sekarang musola. Oh ya, musola. Yang sekarang musola, lewatnya di rumahnya Pak Hartikno. Pas belok ke kiri, kan berarti nanti kan ketemunya di sini Winner, di Poperda. Ya. Nah, di pos kampling dulu kan ada pos Ya, kampling ada, sini. ya. Nah, depan pos kampling itu nggak ada orang, saya sendirian. Tahu-tahu motor saya dibanting sampai tempe itu ambruk semua Pak Amti. Gitu Mbak Brojol. Jadi akhirnya apa? Saya mau minta tolong sama siapa ya gitu. Sedih, natani tempe, mau kemana saya bingung. Posisinya masih sepi ya? Masih pagi banget. Datanglah Pak Rohim, suaminya Bu siapa? Bu Mei ya. Datang. Kenapa Mas? Aduh Pak, saya jatuh, tempenya pada rontok tuh Pak, ke bawah semua. Sini saya tolongin. Nggak apa-apa Pak, yang penting masuk aja, nggak usah ditata ya gue. Kamu gimana sih bisa nabrak? Saya nggak nabrak, tahu-tahu kayak ada yang pegang sebelah. Nah saya kan karena berat kan, akhirnya kan kebanting ke selatan, jatuhlah ke selokan. Gitu lah. Karena pas waktu itu memang mendung, gerimis-gerimis, ya merinding juga sih saya sebenarnya di situ. Saya ingat, oh iya, saya memang nggak pernah lewat sini. Biasanya lewat jalan Bromo. Ini kok saya pengen lewat jalan Ahmad Yani. Ternyata ada musibah. Tapi alhamdulillah ditolongin sama Pak Rohim. Tapi kondisi tempenya gimana Mas ya? Sebagian hancur. Mas Habibie. Terus dibuang berarti? Enggak. Saya kasih bonus untuk pedagang-pedagang yang bisa dimanfaatkan. Ya berarti kan emang dari bintang tamu yang sudah kan emang kalau jalur yang arah sini gitu ya Mbak Brojol ya, sering agak kejadian mistis ya gitu ya Mas ya. Dari kemarin Pak Teguh, Pak Eko, sekarang juga Mas Yoyo ya, banyak kejadian aneh. Apalagi dulu emang pos kampling di situ kan, wah serem ya Mbak Brojol ya, serem. Ada lampunya. Saya kalau lewat situ juga lari kan. Ada pohon itunya pace. Ya ada pohon pace sama cecek ya, cecek ya. Terus ada lagi nggak Mas ya kejadian horor yang bisa diceritakan nih buat teman-teman subscriber channel channel yang apa? Waktu saya masih bujang sih ada. Jadi waktu itu kan saya buka bengkel di Gedung Kelor. Nah, selama di Gedung Kelor kan saya nggak pernah pulang. Nggak pernah pulang dari Gedung Kelor. Saya naik sepeda. Karena di zaman dulu kan memang nggak ada motor, nggak ada angkot malam ya. Jadi kita pakainya sepeda mini yang kecil, intik-intik gitu. Ya kan? Nah, saya lewat Simpangan sampai ke alun-alun. Di alun-alun dikejar sama banci. Saya kira itu perempuan nganter. Setelah dia nanya, Mas siapa? Saya langsung kencang. Begitu saya lolos itu di SD1. Di SD1 Mulyajo. Saya lolos. Saya minta tolong sama orang biar orang itu kaburlah mereka. Nah, udah sampai di gang Giyanti 1 dan Giyanti 2 itu saya punya pilihan. Saya mau lewat mana? Saya mau lewat gang Giyanti 2, takut juga. Lewat Giyanti 1, posisi Hotel Winner masih dibangun Pak. Oh itu udah mulai bangun Hotel Winner? Dalam bentuk kapling. Oh ya, terus? Masih bentuk pengaplingan, dibongkar semua. Belum jadi untuk hotel, belum. Berarti masih rumahnya Pak Edi Gomblong. Nah, karena akhirnya saya punya pilihan, karena jam 1:30 malam, saya punya pilihan lewat yang apa namanya Hotel Winner Giyanti 1 ya, berarti itu ya. Nah, saya tuh bombong, ada Om Diman, artinya Pak Wahodo itu. Kan dulu kan rumahnya di situ ada gubuk. Ada. Di depan gubuk kan ada pohon mangga. Nah, pohon mangga itu saya ngeliat Om Diman itu jalan ke pohon
mangga itu. Mumpung ada Om Diman lagi mau kencing, saya mau lewat, saya ada temen. Setelah saya jalan, tapi nggak saya pakai sepedanya, Pak Tuntun. Setelah udah dekat, saya manggil-manggil Pak Diman, Pak Diman. Om, Pak, Om. Saya sampai muterin pohon. Lah, kok nggak ada? Lari saya lagi kan. Masih Om Hirmannya nggak ada? Nggak ada di pohon itu. Serem ya? Saya kira itu ada di situ masih kencing. Ya. Mau sampai saya lihat ke atas, barangkali naik, ya kan? Zaman dulu kan mangga kan harganya luar biasa. Ya. Kita semua nggak punya kan. Nyolong siji dikejar-kejar Om Sadun. Om Sadun itu ya. Kopinya Mas Yoyo belum ya? Gitu. Jadi Mbah. Untuk kejadian-kejadian itu tuh memang di luar nalar kita sebenarnya. Dibilang ada tapi tidak ada. Ya. Bilang tidak ada tapi ada. Kayak film ya Mbak, antara ada dan tiada. Betul. Oh Mbak Brojul, ada pertanyaan buat Mas Yoyo, Mbak Brojul. Iya, biasanya kalau di lingkup situ kan dulu kan angker ya. Ya. Posisi pohon-pohon kan besar. Pohon nanas, pohon ananas, segala macam pohon lah di situ ada. Itu memang kalau sebelah sini juga angker, sebelah sini ya. Iya, dua pilihan. Kita bingung. Kadang seperti itu ya. Jadi bingung kalau malam itu mau lewat gang 1 atau gang 2. Ya, ya. Gini Mas Yoyo, tadi kan masalah tempe berarti udah menginjak remaja apa udah? Sudah menikah. Udah menikah ya. 1. Ya, kalau masa mudanya kan pasti lebih ada yang serem lagi kan, apalagi kan Mas Yoyo sukanya kalau malam apa ya, kumpul-kumpul sama teman-teman kan, pasti mungkin ada kejadian lebih serem lagi. Ada nggak Mas Yoyo untuk kejadian itu Mas Yoyo? Kalau kejadian sih ada. Pas dulu masih kebun ya, masih kebun, belum dibongkar di kapling. Lanjut dulu ya, tak ambil kopi terus, lanjut Mas Yoyo. Kebun, terus di situ memang yang ya itu sebagai kejadian untuk orang lain. Tamunya Om Heli, yang sekarang rumahnya Om Krisno kan gitu kan. Nah di situ itu mungkin dari Jepero datang ke Diati baru pertama kali, mau bertamu ke rumahnya Om Heli. Ya. Nah pas saya duduk, Om Heli siapa itu? Heli itu yang beli rumahnya Om Krisno dulu. Oh iya ya. Om Krisno. Terus sekolahnya di sini apa ya? Iya, sekolahnya di sini, orang Jepero. Nah, terus saya lagi duduk-duduk di warungnya Buhar. Bahar. Bahar duduk di situ sama kakaknya Mas Habibi. Waktu itu belum almarhum ya. Itu memang saya akrab sama Mas Bulo ya. Itu gitar-gitaran. Nah, lihat saya tuh dicolek sama Mas Bulo kayak gini, yuk liatin ada tontonan. Apa sih ya? Saya belum saya kira orang belajar motor. Ternyata muter-muter di lapangan voli. Kan dulu lapangan voli. Iya. Muter. Saya diemin. Mau saya tolongnya dicolek sama Mas Bulo. Jangan, biarin. Apa? Biarin tontonan. Nanti kalau dia mau celaka baru dipanggil yang keras. Benar. Dia itu muter. Itu di sebelah utara kan ada bambu ampel yang di Basisop. Iya, pinggir kali. Yang biasa untuk oleh anak-anak sini lah. Pinggir kali kecil ya. Iya. Nah, di situ digembor. Woi, baru dia sadar. Terus dia mundur. Kamu mau kemana? Saya mau ke rumah Heli. Oh, rumah Heli. Loh, kenapa kamu muter-muter? Saya muter-muter kagak ketemu jalan. Nah, kamu lihat aku enggak? Nah, aku di sini duduk lagi gitaran. Akhirnya apa? Ini rumahnya sebelah sini. Mas Bulo semua ketawa. Guyu ini urus dawan ini guyu patut tutup di mana? Wah. Itu seperti itu. Tapi katanya apa di situ Mas Yoyo? Kenapa sampai muter-muter Mas Yoyo? Kata Mas Bulo sih itu Yud Mimang. Apa? Oh, Yud Mimang. Oh, Yud Mimang. Iya. Setiap tamu ke situ biasanya dibikin keten. Dulu emang
sering banget seperti itu ya Mas saya Mbak Brojol ya dulu ya. Sering banget. Mungkin kalau sekarang ya udah ada petunjuk jalan gitu kan udah di aspal jarang ya. Atau ada nggak kejadian yang baru kemarin Mas ya yang horor alami ada nggak Mas ya? Kalau yang horor alami yang wilayah RT 3? RT 3 RW 14 memang kalau apa namanya, kalau sosok sering saya Sosok sering. khususnya di lingkup usaha saya sendiri. Iya ya. Itu sebenarnya saya. Bentuknya apa? Bentuknya, jadi saya lihatnya itu dari belakang. Mau dibilang laki-laki atau perempuan saya bingung. Oh, posisinya menghadap ke sana berarti. Iya. Enggak. Jadi gini, Maksudnya menghadap ke rumah saya gitu Mas? iya, Oh terus? saya kan biasa duduk di depan. Kalau nggak di depan, dulu saya di belakang yang tempat kayu. Ya. Saya sering duduk di situ sendirian. Nah itu saya melihat itu siapa kan gitu. Kok malam-malam ada orang keliaran. Ya. Saya kira orang mau iseng. Dia ngadepnya berarti ke selatan. Setelah saya berdiri, dia langsung belok ke timur. Timur kayak Tapi- seolah-olah jalan kaki gitu Iya, apa? kayak nggak jalan tapi kayak gini. Kakinya nggak jalan, Kakinya nggak gerak kakinya. Cuma dia kayak gini, muter terus ke sungai. Baru sadar dia baru ke sungai, ke jembatan, saya baru sadar, wah ini bukan orang. Ini pasti, udahlah, saya kembali lagi. Udah langsung matiin lampu, masuk. Takut. Karena kan kemarin juga kan itu baru dipasang CCTV sama Mas saya. Iya. Kalau saya puter-puter gini mau ke arah Mas saya itu, kalau yang di area kayu langsung lebih cepat. Karena emang Mbak Ani dulu kan waktu tidur di saya sih Mbak, kalau jam 2 itu kan kebetulan pintu rumah kan ada bolongan sih Mbak. Iya. Nah itu dibuka ngono Mbak, ternyata ada kuntilanak di situ. Emang ada ya gitu. Memang kabar-kabarnya di lokasi itu. Iya. Makanya Aku malah mergining terus Mbak. Terus Memang benar. banyak orang yang sering dilihatin itu di situ. di area jambu kayaknya apa gimana sih Mas ya? Kalau Apa karena gelap atau gimana Bukan. Jam? memang ya itu sebenarnya Sumur. ada kuburan puron, ada kuburan puron. Kloron itu apa berarti? Berarti janin yang gagal, tapi Di situ dia ada. ada, itu ada. Pas beneran berarti ada di samping sumur, Ya sampai sebelah timurnya sumur. Dia masih bentuk darah. Saya lupa, udah dikasih nama, tahu namanya cuma lupa saya. Itu dimakamkan di situ. Di situ masih darah, bukan wujud. Iya. Kuburan bukan wujud manusia, bukan. Intinya 1-2 bulan lah kayak gitu. Itu ada kuburannya di situ. Makanya saya sendiri kadang juga takut. Nah, kalau malam cek ke belakang, Ya. takutnya ada api atau kenapa kan. Ya. Mbak Brojol pernah nggak lewat situ dilihatin gitu? Lebih keras sih Mbak Brojol, Memang, lemes kayaknya. dengar-dengar cerita dari orang-orang sekitar situ, Iya. memang kebanyakan dilihatin sosok perempuan. Ya, contohnya siapa Mbak? Bisa ya? Hmm? Rok bisa ya? Bisa nggak apa-apa, aman. Siapa ya, malah saya Kalau kenyong ki nggak lupa. Isarok ki. Kopi orang teka-teka gitu Mbak. Iya. Terus Nah, kalau yang di sini ini posisinya malah yang di sampingnya Mas Yoyo itu Ki. Saya baru Mas Yoyo apa Pak Yoyo? Pak Yoyo ini. Iya, Nah, terus samping jalan setapak yang temurun itu kan pas beneran kan di RT 03 kan ada ronda ya, pos kampling. Saya beserta teman-teman aktivitas ronda kan dari rumahnya Pak Bari terus ke sana kan biasanya sampai SD 1 ya kan, kalau ronda kan sampai sana Pak itu yang di situ Ya. Kang SD Ya. kan, Gang Giyanti 3. Gang Giyanti 3 terus muter lagi terus lewat sini. Itu memang sering kalau RT 03 kan jangkauannya jauh. Iya. Iya. Paling males paling ke Giyanti 3. Iya, Karena jangkauannya jauh. nah, kadang kan dari pihak yang rumah itu kan Hmm. ada rondo tapi enggak
jembatan, Ya. akhirnya kita untuk supaya jalurnya lewatnya situ. Ya. Ya. Nah, pas pulang di sini kan jalan kan agak temurun itu ya. Terus nah, sama teman-teman kan Jenengan dulu berarti ini. iya sama saya sama Terus? teman-teman siapa sih Andi atau siapa terus ada teman-teman yang lain lah. Bukan Mas Ahmad ya? Enggak. Terus. Nah, terus beneran kan ada orang yang nengok. Hmm. Andi kan nengok. Ya saya malah beranggapan malah ibunya Suryo. Maksudnya kan kayak gini apa? Daster. Baju long dress, daster putih ya kayak baju tidur itu. Tapi rambutnya anu yo apa? Putih semua. Putih semua. Malah saya pikir ibunya Suryo itu loh. Waktu itu masih almarhum masih hidup? Apa udah? Masih hidup. Oh ya terus. Masih hidup. RT lah. Bu RT berarti ya. Iya. Terus RT. Malah saya taunya itu gitu lah. Nah, teman-teman pada lari gitu loh. Saya pirasatnya saya itu Mas Suryo. Terus soalnya lirimun Mbak. Perak nama nih Mbak. terus kan pada lari lah. Akhirnya kan aku ikut lari. Saya tidak punya pirasat takut enggak. Cuman memang sosoknya kan agak rambutnya ruwek-ruwek orang iya, ruwek-ruwek. Ya gitu ya. Pikir aku kan mungkin bangun tidur terus ada suara ronda nongkrong gitu kan. Ya. Dia apa keluar itu loh yang ronda siapa sih? Ini kan gitu. Nah, saya enggak punya apa ya, punya firasat atau apa enggak. Itu. Tapi setelah udah lari semua kan aku yang ikut lari kan. Iya. Lari lah, terus tanya paling kuntilanak kan. Enggak. Itu Mas Suryo. Ada di situ pengalaman itu. Ya. Waktu ronda ya. Mas Suryo ada pengalaman lain nggak yang ya misal ya teman waktu lewat madrasah atau mana gitu kan? Madrasah itu kan juga lumayan serem kan? Ya. Yang bekas madrasah itu loh. Betul. Kalau madrasah itu memang kita menghindari, nggak mau lewat situ. Iya. Jadi saya malah ingat lagi depan rumah saya sendiri itu, pas waktu rumah Mas Habib itu kosong, saya sampai lari. Untung biasa pintu belakang saya nggak pernah dikunci, ya kan? Yang ngerti ini kon wini non. Karena Terus lebih keras Mas saya. Karena parah nih ngono lho. ini yang keras mantap. Terus saya datangin, bayangan saya bukan. Ternyata gitu loh. Kan kaca waktu itu, kaca lebar itu. Masih ada kacanya di saya. ya terus ya kalau dengar itu lemes. terus Kan di depan kan saya taruh kayu itu, sudah izin sama keluarganya. Udah daripada kosong, udah kamu aja ya gitu. Dan akhirnya saya sendiri ngeliatin kayak gitu. Loh, ternyata bukan bayangan saya. Lari saya kayak gitu kan. Mau lewat depan udah dikunci, ya kan? Di sini banyak kayu, udah wes jalan kenang paku, kenang apa terserah wes lah melayu pokoknya kan. Gitu. Betul lumayan cilik ya. Akhirnya saya bukan saya, lari saya langsung. Iya. Kalau kronologis di jalan pintas saya itu memang benar-benar tidak semua orang bisa nyaman sebenarnya kalau di situ. Iya. Benar, karena sudah kebawa dari zaman dulunya. Apalagi kan rumahnya Mas Suryo itu paling besar ya di situ ya. Rumah kuno tapi besar itu ya Mas Suryo. Lebar. Terus di dalam juga kolam renang, kayak kolam renang kan, padahal itu kamar mandi tapi kayak kolam renang Mbak. Dulu waktu saya kecil juga, yuk renang-renang ya Mbak. Ada kejadian aneh juga sih di daerah situ yang belimbing Mas ya. Mungkin dengar apa enggak ya? Waktu dulu puasa Mbah Brojol sama Mas Suryo itu ada bakul apa ya sing Bapak atau sumbel donate Bu. Lah itu lewat di situ ada pohon belimbing, ada yang bilang tumbas Mas ya.
ternyata ya kuntilanak juga di daerah situ. Emang manggil minta beli. Kalau tembus mas ya. di situ memang iya itu sebenarnya lintasan. Di Lontrongan itu lintasan. Ya. Kenapa saya Petang, bilang Mas. lintasan? Waktu saya kecil juga, saya sampai ngomong sama aku kan ngundangnya si makku lah. Mak, Lontrongan kalau tek-tek apa sih? Setan tek-tek. Turu kayak gue. Apa sih mak? Terus gak ada turu kayak gue. Oh sarang kena. Itu sebenarnya orang yang nabu apa bener ada itu sih? Tulang sama tulang. Nah ya, maksudnya bukan orang kan yang mainan itu kan? Bukan. Orang sama apa tulang sama tulang kayak gitu lah. Setan tek-tek ya gitu ya mas. Terus Ingat saya kejadian pas waktu di rumah saya sendiri mas, di dalam itu serem banget. Jadi keponakan saya itu tidur di tengah, tapi sebelah barat. Nah, saya kamarnya sebelah timur. Nah, satu kejadian keponakan saya itu lari kamar saya. Om saya tidur di sini, saya tidur di sini. Ah sana. Saya nggak mau. Udah pocong om, mana pocong om? Nah, udah saya diemin. Yaudah tidur. Tapi saya penasaran, saya mau cek dulu. Memang benar. Begitu saya keluar pintu, langsung baunya itu bau parfum mayat. Saya mundur lagi. Ya. Saya keluar lagi, saya penasaran ke depan, Ya. ke ruang tamu. Tidak bau. Begitu ke tengah bau. Saya ke kamar si makku. Dan anak makku, dia tidak bau. Masuk ke tengah lagi, bau lagi. Cepat, kamu pindah. Tidur di kamar saya semua, ponakan masih kecil-kecil. Nah, setelah tidur, lari lagi. Nggak mau saya lari loh. Lah. Kok malah lari lagi? Kayak gini di lemari, kayak gini berdiri. Mas saya juga lihat. Saya nggak lihat. Terus Yang lihat keponakan saya Rendra. Ya. Kayak gini. Om liatin saya om. Kayak gitu, lari. Nanti malah itu ya. Udah, begitu keponakan saya lari ke kamar Makura. Mak, turun ini mak. Apa? Ngundang Simba atau belum ngundang Simba, ngundang Mak. Akhirnya apa? Yaudah sana. Aku bingung. Aku segede, pan medul ngusel, maring bokene. Aku mentas kati bokene turu setelah besar sekolah. Sekolah ke terus turunnya karo bokene. Gue. Karena kayak gue nang jero ceritanya aneh-aneh. Dan akhirnya saya nggak tahu tidur. Pagi-pagi dah bilang kamu kenapa? Pocong om, kejar pocong om. Kejar pocong om. Nah, pocongnya siapa? Ya mbuh ya gue. Itu keponakan dua saya. Oke ya, itu teman-teman subscriber Kenapa channel itu tadi sebagian kecil ya cerita dari Mas Soyo yang emang saya juga mengenal Mas Soyo dari kecil ya. Artinya sering lihat waktu bermain sama kakak-kakak saya ya. Beliau juga saya kenal orang baik ya. Waktu bermain sama kakak-kakak saya juga orang baik ya. Saya dulu juga pernah dikeroyok juga, yang nolong juga Mas Soyo ya. Dulu saya kan keroyok masa lalu ya. Itu bagian dari cerita. Intinya beliau orang baik ya. Kalau yang belum kenal saya kenalkan ya, dia beliau orang baik ya. Gitu ya. Ada pesan-pesan nggak untuk warga RW 14 ya dari Mas Soyo dulu? Mungkin bisa lebih keras dekat sama mic ya. Baik. Habis itu dari Mas Yo ke Mbah Brojol. Silakan Mas Yo. Pesan kami untuk warga RW 14 khususnya karena kita domisili di RT 03 RW 14, saya pengen warga kita maju, rukun, selalu toleransi, nggak ada petak-petak, nggak ada istilahnya saling Mbak Brojol? Saling menggunjing. Nah, kita kurangi hal-hal yang negatif, kita menuju yang positif aja. Dan
Saya percaya dan saya yakin kalian dilahirkan dan dibesarkan oleh orang-orang baik di warga Ya, betul. 14 RT 03. Dan kalian hanya istilahnya khilaf saja. Saya yakin kalian orang baik. Ayo kita rukun, Oke. kita bersatu, silaturahmi kita jalin biar RT 03 kayak dulu lagi. Ya, Gitu terima aja. kasih Mas Yoyo. Ya, untuk Mas Brojul ada pesan-pesan biasa. Saya pesannya gini, kita kan di lingkungan RW 14 kan banyak sekali ya jalur pembuangan air ya, sungai-sungai. Ya. Iya betul. Dari sungai Stengseng, terus sungai Banger, ya kan, termasuk sungai kecil. Itu kalau bisa nanti kita guyub rukun, kita bersatu padu seluruh warga RW 14. Kalau bisa diadakan kerja bakti itu. Ya, Siap kita siap. karena kan sungai Banger itu kan di depan Pak Andri itu kan kayaknya udah mulai sungainya mau Ya. tutup dengan tanaman-tanaman. Ya. Tanaman liar. Ya. Itu paling sarannya itu agar ke depan biar nanti orang lain ke RW 14 biar kelihatan bersih tapi Ya. kan indah gitu. Oke. Lebih baik lagi lah. Oke, terima kasih, kita beri tepuk tangan buat Mas Yoyo sama Mbak Brojul. Terima kasih ya untuk ceritanya hari ini Mas Yoyo. Ya, Semoga teman-teman subscriber Kenner 14 channel terhibur untuk hari ini. Saya pesannya adalah ambil tontonan positifnya, buang yang negatifnya, dan jangan lupa jangan suka coret-coret. Kita akan ketemu lagi di episode berikutnya, tetap di Kenner 14 channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.